Mari kita makan dulu sebelum kuliah hari Rabu. Tumben kuliah hari Rabu. Ini kita sedang memasak maggot. Sudah asin. Udah enak banget. Emang lu mau minum air tai? Ngapa lu? Mau nggak minum air tai? Ya ngapa lah? Ya udah makanya. Ya memang ngapain? Apapun pekerjaan yang penting minumnya air putih, yang sehat-sehat, kopi. Cuman itu bukan tagline, itu bukan tagline yang pas gitu. Kayak buat tagline sama kayak bagai air di balik batu. Nah kayak gitu-gitu. Air beriak paman pun pergi, misalnya kayak gitu-gitu. Air beriak tanda tak dalam. Ya itu kayak gitu-gitu. Jadi lu ngegabungin barusan. Kata-kata itu lu gabungin jadinya kayak aneh kedengernya. Ya makanya gue kerjaan aja dah gitu. Apa aja yang penting halal, yang penting jadi daging ya kan. Gue ya gini-gini aja gue dari dulu. Lu kenal gue dari tahun berapa ya? Coba dari 2012. Ya kan kita kenalan tuh. Gini-gini aja badan gue. Padahal udah makan kan dikasih tahu tuh makan makanan yang bergizi. Udah daging, ape, segala, lauk pauk, sayur mayur, udah. Sayur asem gue mau makan lah asem begini, udah basi kali ya. Sayur asem. Dari namanya sayur asem. Lah sayur sop kalau udah basi asem. Sama kayak mau makan ayam bakar kebakar ayamnya. Ya emang bener ayam bakar kebakar. Panggang. Sayur sop udah basi asem. Lah sayur asem ini mah sayur sop. Enggak, sayur sop basi. Kan asem. Lu ngerti sayur asem sama sayur sop gak sih? Sayur sop udah lama kagak dimakan nih. Ah basi kali ini ya. Pas dimakan lah sayur asem. Coba sayur asem. Lah asem gini. Ini mah sayur sop. Deh. Ini asem, sayur sop asem, ya kan? Udah basi. Sayur sop asem? Iya, sayur sop nih, gue makan kan. Lagi makan deh. Cok. Ini sepertinya baju dan kalung. Mari kita pakai saja. Basi lah, udah basi nih sayur sop. Gue makan lah, ini mah sayur asem. Nah kan, udah basi. Coba sayur asem. Ah, asem begini. Ini mah sayur sop. Sayur sop sama sayur asem secara bumbu beda. Sayur asem sengaja diasemin. Sayur sop sengaja disopin. Lah, lu bilang sayur asem sengaja diasemin. Sayur asem sengaja diasemin. Sayur sop sengaja apa? Enggak. Ini pintu paling segini. Ini lowongnya luas banget. Kenapa gue pegangin pintu? Biar orang kagak ada yang masuk. Ya orang bisa masuk di sebelahnya. Ngetok dulu. Ya udah kelihatan, kan kelihatan lu berak. Ada orang nih, orang udah kelihatan nih. Nih, misalnya ini pintu nih. Iya. Nih gue di sini. Bisa gue ngeliat lu berak? Kan orang jalan begini dia. Kemana ini? Ke jalan yang dia mau jalanin. Misalnya dia mau udah deh jalanin aja lah hidup gitu misalnya. Biar dia kagak nengok kanan kiri gitu. Biar dia terfokus sama tujuan dan cita-citanya ke depan. Dia nggak ngelihat kanan kiri, ya siapa tahu kanan kirinya itu ada orang berak, ada apa gitu yang bisa mendistraksi dari tujuannya dia di masa depan. Itu. Makanya gue pengen pintu. Biar apa? Biar orang kagak ada yang ke distract. Duduk. Udah. Nyuremnya susah lagi. Nggak, udah lama nggak ketemu, gue pikir agak bener pikirannya. Kayak makin tolol ini mah.
Susah nyiramnya. Tai segini. Gue bilang Susah nyiramnya. Pertama, ya nggak usah nyiramnya deh. Tai segini tuh lu makannya kayak gimana? Bisa ada tai segede meja. Sampai lu bisa duduk bersila. Sampai bersila. Tai aja tuh benyek, lembek, empuk. Kok lu bisa bersila di atas tai? Lu berak batu, apa lu berak apa? Hah? Semen, lu makan semen, pasir, beraknya cor-coran. misteri hidup. Misteri Gitu hidup lu namanya. giliran sekarang lu monyet Nah, lu. lu kagak tahu. Kita tuh setiap orang, lu pernah lihat orang berak nggak? Mentok-mentok misteri hidup, mentok-mentok ya ini mah tetangga gua. Lu nggak pernah tahu kampung gua. Lah, lu pernah liatin orang berak nggak? Gue tanya. Siapa? Ya gua berak ngeliatin diriku sendiri, ngapain gua? Nah, lu pernah liatin orang berak nggak? Siapa tahu emang berak orang tiap orang beda-beda. Ya tapi nggak mungkin lah ada orang berak sampai segitunya banget. Makan apa? Habis isi perutnya, isi badannya kalau berak segede meja mah. Nih kan, kalau misalnya di mall itu kan WC nih, kan cuma setengah tuh, ya kan? Di bawahnya bisa kelihatan. Kakinya doang kelihatan kan, biar tahu ada orang apa kagak nih di dalam kan. Coba lu longok. Nggak mau gua. Lah, Ditendang lah goblok lu ngelongok orang lagi berak. biar kita tahu, oh ternyata manusia tuh emang beda-beda ya. Ya nggak mau gua. Tinggal gua tanya, lu berak semana? Lu mungkin nggak ada berak semeja. Tinggal gua tanya orang gitu. Ngari ngaku, malu. Ada orang berak segede gini malu. Gue doang yang berani jujur sama keadaan. Kita tuh hidup di negara yang orang-orangnya tuh masih punya gengsi untuk menceritakan hal-hal kayak gini. Ada yang begini, ada. Ya udah silakan lu mau berak segini silakan. Gua udah capek gua ngontrak. Enggak, tai lu segimana dah? Ya paling segini doang. Lu pegangin. Ya enggak lah. Tadi segini apa? Ya enggak Pak. Ukuran Ukurannya paling semana lah, nggak mungkin semeja lah. Ini seasbak aja udah lemes gua kayaknya. Berak Oh seasbak. iya, gue suka lemes emang. Sekali berak itu baru sekali. Belum kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali dah. Makanya suka lemes. Lu berak segede meja, kena angin terbang lu, melayang nih. Badan lu habis isinya, nggak mungkin. Lu makan sepiring. Nggak masuk akal kalau Lu itu. makan sepiring. Masa orang kena angin begini kayak Lu berak semeja? Ada orang nggak berak di atas meja? Ya nggak tahu, gua ada kali anak-anak kecil. Ada. Nah, ada. Lah kalau misalnya diberak di atas meja, semeja. Nasi, lu taruh di piring satu aja. Sepiring itu nasi. Ini poinnya apa? Lu beraknya semeja tuh banyaknya semeja, tingginya seini nih, sebenda ini, atau Tapi kayak gak masuk akal kayaknya kalau lu yang ngomong. orang berak segini tuh gak masuk akal. Lu yang ngomong. Tapi kalau misalnya dia berak, Lu yang ngomong. ini meja apa kursi sih gitu deh. Itu dulu. Lu yang ngomong. Itu dulu. Ini meja apa kursi? Meja. Kalau didudukin bisa gak? Bisa. Ini apa? Kursi. Ditaruh makanan bisa gak? Bisa. Jadi meja kagak? Jadi kursi. Ini kalau didudukin jadi kursi kagak nih meja? Tetap meja. Duduk aja tuh di meja situ tuh. Bisa. Bahasa tetap meja. Kagak sopan. Kemeja. Didudukin bisa gak? Nyambung ke meja itu. Ini apa namanya? Kemeja kan? Iya, ke meja. Didudukin bisa nggak? Bisa. Ke meja. Ini meja. Ya. Dipakai bisa nggak? Bisa dipakai untuk menaruh barang. Di badan bisa nggak? Apa ditaruh? Ini meja. Nggak bisa. Nggak bisa. Kursi. Bisa nggak dipakai di baju? Nggak bisa. Ya beda, meja sama kemeja beda. Kemeja, meja. Pak Kusir sama kursi saudara nggak? Beda. Pak Kusir bawa delman. Kursi di sama orang di atasnya. Kursi buat duduk. Indonesia pernah didudukin Belanda. Kursi bukan?
350 tahun. Ngomong lantur banget. Lah, kan dudukin lu bilang. Ya didudukin tuh maksudnya dikuasain, dijajah gitu. Bukan didudukin. Ada orang Belanda ngeduduk ya, ada mungkin ada juga orang-orang Belanda yang duduk di Indonesia, tapi bahasanya bukan diduduk. Ya sekarang juga ada orang Belanda duduk di Indonesia, tapi disebutnya bukan menduduk. Ya beda konteks, Dra. Menduduki Indonesia, menduduk. Lu jangan diem. Orang udah habis. Dan Pak Desa, kali ini kita kedatangan orang Jawa juga yang lain. Orang situ bodoh. Parah kok, Jawa juga. Ya, jadi buat apa nama penggemarnya? Pipin Dedes. Pipin Dedes nih di Sepi Bola kok nggak ada Dokter Tirta, nggak ada dokter. Saya mohon maaf ini, saya menggantikan beliau. Saya juga beban sebenarnya. Beban sebenarnya ini, tapi saya harus ngomongin ini biar clear. Biar clear benar. Biar clear ya. Saking clearnya, iya. ternyata ngomong berusaha untuk bahasa Jawa ternyata tidak bisa melupakan logat aslinya. Oh, iya. Bisa aku. Aku kan di sini. Ini kodok. Nah, kita langsung ya Bang Luka. Di sebelah kiri yang Mukti udah ada Kapten Tim Nasional Putri Indonesia. Safira. Siapa dong? Halo, Safira. Kak Safira. Halo, Kamu kok grogi sih kalau cewek ya? Pertama kali ya? Apa? Tapi ini pertama kali narasumber kita wanita. Oh, kan? cewek. Ya. Wah. terhormat banget berarti. Sebelumnya kita mau ngundang ini apa? Pemain tenis Selena Gomez apa sih? Serena Williams. Sama dong, sama Tapi dong. dia lagi ganti CP katanya. Lagi. Nggak bisa dihubungin. Bionya masih traveler gitu ya. Terus kemarin katanya mau Dian Sastro ya? Dian Sastro. Sibuk juga. Sibuk Iya, juga. iya. Sibuk ini apa? Promo kumis. Kok Dian Sastro mau kumis? Dian Sastro Wak Doyo. Ya. Kayak Jadi kita sudah ada Safira Ika. Apa kabar Safira? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga? Baik dong, alhamdulillah. Mukti baik banget abis Baik. lebaran ke Jepang dia. Ya, Gokil, lebaran ke pertama Jepang. kali. Berarti kan tim masih Jepang dong ya? Saya kerja di pabrik boat di sana. Jadi Ini pabrik sih baut. lebih tepatnya di Gembleng Bang Tio. Baru pertama ke luar negeri langsung di Jepang 10 Seru hari. nggak? Seru nggak di Jepang? Lebih ke overdosis budaya Jepang. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Ya Allah, kan tahu sendiri kehidupan di Jogja seperti apa. Masih di iya, ya. Slow. UMR kecil. Yang serba santai di sana tuh. Ya Allah, kayak saya cuma lagi berhenti lihat map ini udah ketabrak orang gitu. Kereta jalan. Di sana sibuk banget ya. Kereta jalan mantri tertib tidak udah ada penyimpangan sedikit pun. Yang cocok hidup di sana cuma dokter Tita dan pelari kayaknya. Yang siapa sih harus kita ya? Benar-benar. Iya. Iya, sama Ice Speed tuh. Speed Ngalahin si bisa. itu, siapa Aston, siapa tuh? Ada. Ada yang otot gede gitu. Otot. Hebat juga. Nah, Kencang. Bang Tio udah sering ke sana. Jadi dia udah terbiasa dengan Dia pace-nya. terbiasa, Dan iya. saya pace keong di sana. PSKO. Tapi ya, Safira info aja nih. Ya. Sebenarnya saya juga ke Jepang. Oh, kemana? Malam-malam saya di WhatsApp Mas Mukti. Mas Arif, ini saya mau kasih tahu nih buat Vindes nih. Tahu buat Vindes nih. Mas Arif, nih Vindes mau ngajakin ke Jepang. Wah, maksudnya kenapa nih Mas? Ya kan? Iya, ini kita speed bola di sana. Wes, saya langsung arigato. Siapkan fisik apa semua. Udah kontekan.
nggak jadi. Nggak jadi, saya sudah siap-siap. Mas Fajar silakan masuk. Siapa? Cap Hamka sama apa namanya? Nyoman Paul silakan masuk. Silakan. Nah, pada saat naik posternya Nyoman Paul, saya bilang, oke, lebih pantas. Mohon maaf, lebih panas. Mohon maaf sekali. Saya tekan, nggak usah saya. Ya, saya ini apa namanya ngepost Nyoman Paul lagi main piano doang. Iya. Buset, yang repost sama gede banyak banget. Bang, kurang lama. Nyoman kan. Paul main Nyoman piano. Paul. Kalau Arif Brata main piano. Matiin aja itu. Nggak usah gitu-gitu. Tapi Kak Safira kayaknya juga dari luar negeri juga kan? Pernah di Jepang kayaknya. juga waktu itu kan? Kita kebetulan kan pelatih timnas sepak bola Oh, wanita, iya, Jepang. pelatih dari Jepang. Jadi kita sering tesnya di Jepang. Namanya siapa Kak? Mochi. Oh Mochi, orang ini orang Asakusa. Oh, langsung tahu ya. Udah pernah ke sana. Nanti bisa di cross check ke siapa namanya? Mochi. Si Mochi. Si Iya. Mochi, nanti tanya ke Mochi, dia kalau berangkat kerja bener nggak naik dari stasiun Okubo ke Harajuku turun di Sering ya, udah Shinjuku. ya. Udah tahu, Bang. Tahu ya, tahu ya. Tapi saranku sih kalau ke Asakusa ya mungkin bawa jaket-jaket yang agak Tebal ya? Tebal. Oke, karena suhunya ya. Suhunya, Dingin iya. ya di sana Dingin banget ya. ya. Suhu acai loh. Tapi Safira kan lagi training camp ya, timnas buat Iya. persiapan kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Sejauh ini gimana nih training campnya? Kita udah persiapan kurang lebih 2 bulan. Kemarin cuma dikasih rest ya 5 hari karena Idul Adha kan ya, Ya. Lebaran Idul Adha. Nah, kita udah training camp selama 2 bulan dan kemarin ada juga FIFA Match Day buat oke. sebelum AFC. Kualifikasi AFC kita dikasih FIFA Match Day lawan Jordan, lawan Bangladesh juga yang peringkatnya di atas kita. Buat kita latihan juga. Ya, puji Tuhan hasilnya juga baik juga. Ya. Itu sih. Kalau karakter si Mochi sendiri kan dia orang Jepang. Iya. Si Di suatu malam, seorang wanita mengalami penganiayaan karena mencoba melawan hingga pelaku akhirnya menembaknya. Tak lama kemudian, polisi tiba di TKP dan menemukan Helen sudah tak bernyawa. Sementara suaminya, Dr. Richard, langsung dibawa untuk diinterogasi. We're reporting to you live from the near north side home of Dr. Richard Kimball, a respected vascular surgeon at Chicago Memorial Hospital. Details: Dr. Kimball's wife Helen was found murdered, and shortly before midnight we know that she made apparently a 911 call to police indicating that there was an intruder in the house or that she was... Di kantor polisi, Richard menjelaskan bahwa beberapa jam sebelumnya ia dan istrinya menghadiri acara penggalangan dana di sebuah hotel mewah. Usai acara, mereka pulang, namun di tengah perjalanan ia mendapat panggilan darurat dari rumah sakit meski sebenarnya malam itu ia sedang bebas tugas. Ia menyesal harus meninggalkan istrinya karena masih ingin menghabiskan waktu bersama. Sorry to bother you, sir, but Dr. Stevens just went into emergency OR and asked if you could give him a hand on this one. All right, call him back and tell him I'll be right there. Menurut Richard, saat ia tiba di rumah, Helen sudah tak sadarkan diri sementara pelaku mencoba kabur. Dalam pergulatan singkat, ia menyadari bahwa pembunuh istrinya adalah seorang penyandang disabilitas dengan tangan palsu. Namun, justru disinilah polisi mulai meragukan ceritanya. Mereka menilai tak masuk akal jika seseorang dengan kondisi seperti itu mampu menganiaya Helen lalu melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Ditambah lagi, tak ada tanda rumah diterobos secara paksa dan tidak ada barang berharga yang hilang. Kecurigaan polisi semakin kuat ketika mengetahui bahwa beberapa bulan sebelumnya Helen baru mendaftarkan asuransi jiwa bernilai besar. Karena tak ada bukti lain yang mengarah
bocah ini namanya Arthur dan Caesar. Di sekolah mereka berdua terkenal nakal dan sering dihukum guru. Suatu hari waktu lagi dikurung gak boleh keluar dari kamar asrama. Bukannya sedih, Arthur dan Caesar malah main perang bantal sampai kamar berantakan. Meski nakalnya kebangetan, pada akhirnya tuh bocah berdua lulus. Berpuluh-puluh tahun kemudian, kini usia Caesar terlihat sudah bapak-bapak. Pagi hari, waktu lagi mesra-mesraan sama pacarnya, tiba-tiba pengacara bersama para debt collector datang. Caesar ini adalah seorang pengusaha sukses dan playboy yang suka gonta-ganti cewek. Namun beberapa minggu lalu, perusahaan Caesar bangkrut, jadi semua barang-barangnya harus disita. Awalnya Caesar pasrah, tapi pas mobil kesayangannya dibawa pergi, dia protes ke pengacara sampai ngancem bakalan lompat dari balkon lantai 2 kalau mobilnya nggak dibalikin. Pas lagi ngobrol, Caesar nggak sengaja malah jatuh beneran. Di sisi lain, terlihat Arthur juga udah bapak-bapak. Pagi itu dia sedang mengantarkan putrinya ke rumah mantan istrinya yang bernama Virginie. Arthur ini adalah seorang profesor sekaligus dosen. Berbeda dengan Caesar yang hidupnya bebas, hidup Arthur sangat kaku dan penuh aturan. Sifat kaku itulah penyebab perceraiannya. Bahkan hubungan dengan putrinya juga merenggang gara-gara sang ayah terlalu sering mengatur-ngatur. Malam hari saat baru pulang kerja, Arthur kaget kenapa Caesar ada di rumahnya. Karena temenan dari kecil, Caesar jadi udah nganggep rumah Arthur kayak rumahnya sendiri. Tujuannya ke sana ingin minta bantuan Arthur ngobatin luka di punggungnya akibat jatuh tadi pagi. Melihat luka parah di punggung sahabatnya, Arthur bergegas mengajak ke rumah sakit. Di rumah sakit, waktu mau mendaftar, karena nggak bawa dompet, Caesar pun meminjam kartu asuransi kesehatan Arthur. Selesai diobati, Caesar ngajak nongkrong bareng, menikmati indahnya malam dulu. Tapi karena hidupnya penuh aturan, Arthur langsung pamit pulang. Keesokan harinya, Arthur mengajar di kampus seperti biasa. Setelah mengajar, waktu mau pulang, dia dapat telepon dari dokter, dan dokter menyuruh ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, karena semalam Caesar berobat pakai kartu asuransi Arthur, dokter jadi salah paham. Dokter mengira yang tadi malam punggungnya diobati adalah punggung Arthur. Dengan sedih, dokter menunjukkan hasil foto ronsen semalam. Di foto itu, terlihat paru-paru Caesar penuh dengan kanker. Dokter juga memberitahu bahwa dengan kondisi kanker separah ini, umurnya mungkin hanya tinggal tersisa 1 bulan lagi. Mendengar penjelasan dokter, Arthur terdiam, syok. Di jalan pulang, Arthur menelpon Caesar lalu memintanya datang ke rumah sekarang juga. Ada hal penting yang ingin dia beritahu. Di rumah sambil menunggu Caesar, Arthur bingung bagaimana caranya menyampaikan kabar tentang kanker paru-paru sahabatnya itu. Dia terus berlatih berulang-ulang merangkai kalimat namun tetap kesulitan. Hingga akhirnya Caesar datang. Tapi pas baru masuk, Caesar terlihat sedang gembira. Dia langsung mengambil wine sambil bilang dia akan jadi ayah karena sebentar lagi dia punya bayi. Melihat ekspresi sahabatnya, Arthur jadi tambah berat. Dia tak tega menghancurkan kebahagiaan Caesar. Namun bagaimanapun juga, dia tetap harus menyampaikannya. Dengan gagap, Arthur cerita, tadi sore dia ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, ternyata ada kanker paru-paru ganas stadium akhir dan dokter memvonis 1 bulan lagi bakalan mati. Tapi karena Arthur cuma mengulang kalimat yang dokter ucapkan tanpa menyebut nama Caesar, Caesar pun salah paham. Dia justru malah menganggap Arthur lah yang sedang sakit. Mendengar sahabatnya bulan depan mau mati, Caesar pingsan. Setelah sadar, Arthur semakin berat. Salah paham aja Caesar sampai pingsan, apalagi nggak salah paham. Waktu dia ingin meluruskan kesalahpahaman tadi, Caesar yang masih syok terus memotong omongan Arthur. Caesar berusaha menguatkan agar Arthur tak sedih. Dari kecil mereka berdua sudah berteman, jadi Caesar akan tetap menemani Arthur sampai akhir hidupnya nanti.
Karena situasinya tak mendukung, Arthur pun memutuskan untuk menunda memberitahu kebenarannya. Esok hari, Arthur pergi ke tempat kerja mantan istrinya, yaitu Virginie, untuk minta saran. Tapi Virginie yang sedang sibuk malah mengusirnya. Di sisi lain, di gereja, Caesar terlihat juga sedang minta saran ke seorang pastor. Ia menceritakan tentang penyakit parah dan usia sahabatnya yang tak akan lama lagi. Pastor di situ menyarankan kenapa Caesar tak mencoba mengabulkan keinginan-keinginan terakhir sahabatnya sebelum meninggal. Malam hari ketika Caesar main ke rumah Arthur, dia melihat Arthur sedang mengobrol dengan putrinya sambil mabuk parah. Setelah mereka berdua mengantar putri Arthur ke rumah Virginie, di jalan pulang, Arthur mencoba menjelaskan sebenarnya yang sebentar lagi mau mati itu Caesar, bukan dia. Namun Caesar tak menganggap serius gara-gara Arthur lagi mabuk. Caesar justru semakin prihatin. Dia tahu Arthur mabuk-mabukan pasti karena belum bisa menerima semua kenyataan pahit ini. Sebagai sahabat, Caesar mencoba menguatkan dan bilang kalau dia akan mengabulkan apapun keinginan terakhir Arthur. Mendengar itu, Arthur cuma bisa istighfar. Esok hari, Caesar pergi menemui seorang psikiater bernama Randa untuk meminta saran. Randa ini adalah wanita muslim dan dulu dia juga pernah mengidap penyakit kanker. Alhamdulillahnya, sekarang Randa sudah sembuh. Caesar di situ minta Randa membantu agar sahabatnya bisa menghadapi penyakit kankernya juga. Malam hari sepulang kerja, Arthur bingung kenapa barang-barang Caesar ada dalam rumahnya dan kenapa ada seorang wanita asing duduk di sofanya. Caesar memberitahu bahwa mulai sekarang dia akan tinggal di rumah Arthur. Pokoknya dia mau nemenin Arthur sampai detik-detik terakhir. Caesar juga bilang kalau wanita yang sedang duduk itu namanya Randa. Ia sengaja mengundang Randa untuk membagi pengalamannya selama menghadapi penyakit kanker. Agar bisa ngobrol berduaan, Caesar izin pamit keluar sebentar. Setelah Caesar pergi, dengan gugup Arthur menyapa Randa. Ia lalu meluruskan semua kesalahpahaman dan meminta Randa merahasiakannya dari Caesar. Ketika kembali, Caesar bertanya mereka berdua tadi ngapain aja. Pas tahu Arthur sama Randa cuma ngobrol doang, Caesar kecewa. Padahal tadi dia sengaja pergi biar mereka bisa mesra-mesraan. Caesar tahu alasan selama ini Arthur masih memakai cincin nikahnya padahal sudah lama bercerai adalah karena sampai sekarang dia belum bisa melupakan Virginie. Untuk apa terus mengharapkan Virginie, sedangkan Virginie aja udah punya pacar baru? Sebelum meninggal, harusnya Arthur bisa mulai membuka hati untuk wanita lain. Tengah malam, Caesar diam-diam menyelinap membuka komputer Arthur. Keesokan paginya, di laboratorium, saat Arthur sedang bekerja, tiba-tiba atasannya datang marah-marah sambil menunjukkan email bertuliskan kata-kata jorok yang semalam Arthur kirim ke seluruh karyawan perusahaan. Mendengar itu, Arthur kaget, tapi dalam hati dia tahu pasti Caesarlah pelakunya. Bukannya minta maaf, Arthur malah menyuruh atasan menghukumnya seberat mungkin, bahkan kalau perlu pecat aja dia. Namun atasan tak bisa karena Arthur adalah profesor paling berbakat di perusahaan. Arthur pun dapat ide, gimana kalau dia diskors aja selama beberapa minggu ke depan. Meski bingung kenapa tuh bocah malah senang dihukum, tapi atasan akhirnya setuju. Siang itu juga Arthur langsung pulang. Minal muslimin. Oke, tambah satu lagi paketnya. Tidak tahu ini paket terakhir apa. Jika bukan karena permintaan sahabatnya yang sebentar lagi mau meninggal, dia tak akan pernah sudi datang ke sini lagi. Setelah Caesar puas mengungkapkan amarahnya, sang ayah berkata, kalau ngambeknya udah selesai masuk aja, nanti dibikinin makan. Mendengar ucapan ayahnya, tuh bocah langsung masuk. Pagi hari, Caesar menelpon dan memberitahu bahwa dia telah menepati janjinya. Pokoknya kalau Arthur punya permintaan lain, bilang aja, pasti bakalan dia kabulin.
Caesar hanya ingin menjadi sahabat terbaik di sisa hidup Arthur. Arthur pun semakin merasa bersalah. Di rumah sang ayah, terlihat Caesar dan ayahnya udah baikan. Mereka berdua ngopi bareng, menikmati pagi yang cerah, serta saling berbagi cerita kehidupan masing-masing. Malamnya setelah pulang, Caesar mengajak Arthur pergi naik taksi ke suatu tempat. Di bandara, Caesar bilang mereka akan terbang ke India malam ini juga. Kemarin dia iseng nyari-nyari di Google. Katanya di India ada orang yang bisa nyembuhin penyakit kanker. Awalnya Arthur menolak, tapi karena Caesar terus-menerus memohon sambil memasang muka melas, akhirnya dia mau ikut pergi ke India. Setelah 11 jam lamanya menempuh perjalanan dari Prancis ke India, malamnya di kafe saat sedang istirahat, Caesar memberitahu kalau besok jam 8 pagi, pemandu wisata akan mengantarkan mereka berdua ke tempat orang yang bisa menyembuhkan kanker. Di tengah obrolan, Arthur menyuruh Caesar diam sebentar. Dia ingin menyampaikan suatu hal penting. Namun sebelum lanjut bicara, Caesar meminta Arthur menyampaikan hal pentingnya besok aja. Soalnya sekarang dia lagi seneng banget karena baru baikan sama bapaknya yang udah puluhan tahun gak pernah dia temuin. Pagi hari tepat jam 8, pemandu wisata mengantarkan mereka berdua ke tempat tujuan. Setelah melewati kerumunan pasar, mereka sampai di tempat seorang tokoh agama. Melihat orang-orang berdoa, Arthur pun ikut berdoa sambil berharap keajaiban agar si tokoh agama itu bisa menyembuhkan penyakit sahabatnya. Waktu lagi fokus, Caesar bilang kalau Arthur salah tempat. Orang yang bisa menyembuhkan penyakit kanker bukan di sini, tapi ada di rumah sakit di depan mereka. Ketika baru masuk rumah sakit, gara-gara kecapean dan terlalu banyak pikiran, Arthur pingsan. Orang-orang pun bergegas menolong. Selama pingsan, tubuh Arthur sekalian diperiksa menggunakan mesin scanning. Saat sadar dan menunggu hasil pemeriksaan, Arthur terlihat gelisah. Tak lama kemudian, dokter datang lalu menjelaskan bahwa kanker di paru telah musnah tanpa sisa. Mendengar kabar itu, Caesar sangat senang. Ia tak menyangka ternyata kabar tentang dokter ajaib di India yang bisa menyembuhkan kanker benar. Di luar rumah sakit, Caesar terus bersorak gembira. Ia benar-benar lega sahabat baiknya tak jadi meninggal. Namun di tengah kegembiraan, dengan tegas Arthur teriak menyuruh Caesar diam. Tolong diam sebentar. Setelah Caesar diam, Arthur menceritakan semua kebenarannya. Selama ini bukan Caesar yang selalu berusaha mengabulkan keinginan Arthur, tapi Arthurlah yang selalu berpura-pura sakit dan diam-diam mengabulkan apapun keinginan Caesar. Sebenarnya selama ini bukan dia yang sakit kanker dan bukan dia yang hidupnya tak akan lama lagi. Bukan dia, tapi Caesar. Mendengar semua cerita itu tanpa mengatakan sepatah kata pun, Caesar langsung berjalan pergi, meninggalkan Arthur. Beberapa hari berlalu, dua sahabat itu sudah tak pernah bertemu lagi. Di rumah, sepanjang waktu, Arthur terus merasa bersalah. Hingga suatu malam, Arthur teringat permintaan terakhir Caesar. Ia lalu melepaskan cincin nikahnya dan mulai mencoba membuka hati. Tanpa menunda-nunda lagi, malam itu juga Arthur mengajak Randa ngopi berdua. Di kafe, Arthur curhat tentang hubungannya dengan Caesar. Randa pun mencoba menenangkan. Randa cerita dulu saat dia divonis kanker, hidupnya terasa hancur.
Bahkan kekasih yang dia kira akan menemani dan menguatkan justru malah pergi meninggalkannya. Walaupun cuma seorang diri, alhamdulillahnya dia berhasil melewati masa-masa pahit. Arthur yang sudah tak tahan lagi